Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, sekarang saya akan menyampaikan tentang skenario pembelajaran diskusi kelompok kita untuk materi internalisasi dan aktualisasi ideologi Pancasila. Ini sebenarnya materi pekan diskusi kelompok pekan ke-9, tapi karena ada perubahan jadwal maka ini di pekan ke-10. Nah, sasaran belajar kita tentu mengikut ke sasaran pembelajaran interaktif kita tentang ideologi ya, bahwa penting kita untuk memahami ideologi itu karena ideologi itu mengarahkan, memberi landasan dan kemudian menjadi tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Bahwa ideologi itu merupakan seperangkat sistem yang menjadi dasar pemikiran setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, kita akan bahas tentang internalisasi dan aktualisasi ideologi Pancasila. Sama dengan diskusi-diskusi kelompok sebelumnya, Anda harus menjelaskan tentang konsep-konsepnya. Anda kemudian mendeskripsi realita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Anda bisa mengemukakan masalah-masalahnya dan bisa menyampaikan solusi-solusi terkait dengan permasalahan bangsa kaitannya dengan aktualisasi ideologi Pancasila. Untuk kelompok 1, 2, 3 dan 4 itu akan membuat makalah kelompok, membuat PPT dan video presentasi terkait dengan faktor penyebab rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Karena kalau kita bicara tentang Pancasila sebenarnya nilainya sangat ideal, bahwa itu sesuatu yang baik dan benar di dalam mengatur, menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahwa nilai ketuhanan itu tidak perlu didiskusikan lagi karena ia sudah menjadi sesuatu yang sebenarnya sudah diterima oleh masyarakat Indonesia karena memang berasal dari kehidupan masyarakat Nusantara ya. Bahwa dari dulu bangsa ini bangsa yang berketuhanan. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab juga itu nilai yang universal. Persatuan itu penting karena kalau tidak ya kita bisa menjadi negara gagal. Demokrasi ya, kerakyatan, musyawarah mufakat, keadilan sosial itu semua nilai-nilai yang sebenarnya sangat ideal. Masalahnya kemudian adalah kita tidak punya kemampuan untuk mengimplementasi itu semua, mengaktualisasi dalam kehidupan. Nah, itulah sehingga ya perlu kemudian ada upaya untuk itu. Kenapa kemudian terjadi pemahaman yang rendah, pengamalan yang rendah? Ya banyak faktor pasti penyebabnya. Bisa faktor eksternal, bisa faktor internal ya. Nah, itulah nanti yang harus diidentifikasi, dijelaskan oleh kelompok 1, 2, 3 dan 4. Masing-masing buat makalah dan mungkin saja judulnya ya pastinya berbeda ya. Kemudian bagaimana model-model pewarisan nilai-nilai dasar tersebut? Karena ini yang menjadi penting ya. Bagaimana diturunkan nilai-nilai itu dari generasi ke generasi, karena ya generasi sekarang kan generasi reformasi itu ya, bahwa sudah kurang warga negara kita yang masih hidup di masa pendudukan Jepang, di masa Orde Lama gitu. Mungkin di masa Orde Baru tahun 1966 itu yang paling banyak lah dibandingkan yang melihat bagaimana sejarah bangsa ini berjuang untuk merdeka, bagaimana sejarah perumusan Pancasila. Sehingga yang sekarang ini tentu bisa saja tidak memahami itu, sehingga perlu ada model-model pewarisan. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut. Nah, itu yang menjadi 3 pertanyaan besar yang nanti akan dijawab oleh kelompok 1, 2, 3 dan 4 dalam makalahnya ya. Karena kalau kita bicara model-model pewarisan, setiap negara bangsa tentu akan resah dengan kondisi negara bangsanya terkait dengan eksistensi bangsanya. Makanya pendidikan kewarganegaraan itu diberikan kepada semua warga negara di negara-negara masing-masing. Ya.
Tarbiyatul Watoniyah di Timur Tengah ya, Ta'limatul Mawwatanah. Kemudian ada Civics, Citizen Education di Inggris ya. Ada pendidikan kewarganegaraan Indonesia, karena ya tentu kalau dalam konteks Indonesia kita berharap ini sebenarnya. Bagaimana lahir warga negara yang smart and good citizen. Warga negara yang baik, warga negara yang cerdas, warga negara yang bertanggung jawab. Sehingga lahirlah civic culture ya, budaya kewarganegaraan dalam peradaban Pancasila. Jadi ya diharapkan ada sikap dan kepribadian demokratis, ada kebajikan, ada kesediaan dan kemauan berdemokrasi, ada partisipasi politik yang cerdas dan bertanggung jawab. Jadi civic knowledge, civic skill, civic disposition itu bisa melahirkan confidence ya, kepercayaan diri sebagai warga negara, melahirkan komitmen sebagai warga negara untuk bertanggung jawab, kemudian melahirkan kompetensi kewarganegaraan. Sebenarnya di masa Orde Baru ada namanya Eka Prasetya Pancakarsa ya, penataran P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, itu dituangkan di dalam TAP nomor 2 MPR tahun 1978. Dan kemudian menyebarluaskan itu P4 itu oleh pemerintah dan DPR. Kemudian ada Inpres tahun 78 juga, penataran bagi pegawai negeri Republik Indonesia. Ada lembaga yang mengatur itu namanya BP7. Jadi BP7 itu Badan Pembinaan ya, P4. Kemudian ada produk undang-undang bahwa Pancasila itu adalah satu-satunya asas bagi Orsospol, organisasi sosial dan politik gitu ya. Jadi ya sangat tegas pemerintahan Orde Baru. Tapi akhirnya kemudian itu menjadi indoktrinasi, itu menjadi menjadi seperti tameng bagi penguasa untuk membungkam demokrasi, hak asasi dan seterusnya. Terjemahan Pancasila sepihak oleh pemerintah gitu. Sehingga menjadikan Pancasila kerdil dalam makna, karena seharusnya itu bisa dikembangkan seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dasar. Akhirnya kemudian Orde Baru berakhir pula itu penataran P4. Berakhir pula itu yang namanya BP7 gitu ya. Nah, di masa reformasi sebenarnya ya ada banyak langkah. Ya, yang kemudian populer itu adalah ada sosialisasi 4 pilar. Nah, ini sosialisasi 4 pilar ini kan juga sudah diuji materi itu istilah itu. Karena kan Pancasila sebenarnya bukan pilar. Pancasila landasan dari pilar-pilar kehidupan bernegara kita. Dari Pancasila lah sumber hukum lahir Undang-Undang Dasar, mengilhami Undang-Undang Dasar dan aturan-aturan perundang-undangan yang lain. Ada Bhinneka Tunggal Ika, ada NKRI. Nah itu. Nah, silakan nanti disampaikan. Yang paling utama kira-kira seperti apa model-model pewarisan sosial nilai-nilai Pancasila itu di masa reformasi ini. Nah, ada BPIP, ada Badan Pengkajian Ideologi Pancasila. Dan ada undang-undang yang dirancang untuk itu, ada rancangan undang-undang yang kemudian mengalami penolakan. Ya, silakan saja, nanti bisa saja Anda mencari tahu itu. Kenapa diadakan penolakan itu, apa dibalik itu. Kemudian selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi negara itu menghadapi berbagai bentuk tantangan. Bagaimana menghadapinya? Nah, itulah nanti yang harus dijawab oleh kelompok 5, 6, dan 7 di dalam makalahnya masing-masing ya. Bahwa kalau kita bicara tantangan dari ideologi-ideologi besar di dunia, ada ateisme, individualisme, kapitalisme, itu menjadi tantangan bagi ideologi Pancasila itu. Jangan-jangan dalam kehidupan kita ya hal-hal itu sudah ada. Yang kemudian tentu itu bisa menutup auranya ideologi Pancasila. Nah, kemudian yang paling utama adalah tantangan yang paling dominan adalah globalisasi. Globalisasi itu di satu sisi ada peluang untuk membuat bangsa lebih maju, di sisi lain juga ada ancaman. Nah, sehingga itu harus menjadi tantangan. Nah, bagaimana menghadapi itu? Bagaimana mengambil hal baiknya dan bagaimana bisa meredam hal buruknya dalam era global.
Itu nanti akan terjawab dengan makalahnya kelompok 5, 6, dan 7. Nah, kalau kita bicara globalisasi sebenarnya ya, bahwa globalisasi itu kan merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dengan masyarakat bangsa yang lain. Masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Ya. Ada kebudayaan global yang terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Jadi sekat-sekat geografi seperti hilang. Ya, seperti hilang karena adanya teknologi informasi dan komunikasi yang sudah canggih. Nah, kalau kita bicara karakteristik kebudayaan global sebenarnya kan berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Kemudian masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Kemudian kebudayaan global merupakan suatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Nilai-nilai HAM, kebebasan demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Nah, itulah ciri-cirinya. Kemudian kalau kita bicara fase-fase perkembangan globalisasi, ada fase embrio, ya, di mana munculnya komunitas nasional ya di abad ke-15 sampai 18. Runtuhnya sistem transnasional abad tengah. Kemudian fase pertumbuhan meliputi abad ke-18, ada pergeseran kepada gagasan negara kesatuan. Standarisasi konsep kewarganegaraan itu di abad ke-18. Kemudian ada fase take off 1870 sampai 1920. Ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas dan kepribadian nasional ya. Kemudian masuknya negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. Kemudian fase perjuangan hegemoni 1920 sampai 1960, ada konflik internasional, ada konflik ideologis antara kapitalis, sosialis, fasisme dan nazisme. Ada perang dunia pada saat itu. Terbentuk PBB, itu fase perjuangan hegemoni. Kemudian ada fase ketidakpastian 1960 sampai 1990. Muncul gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi lebih kompleks, hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, berkembangnya media global yang semakin canggih. Kemudian fase kebudayaan global ditandai dengan perubahan radikal di Eropa Timur dan Soviet, runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara, berakhirnya perang dingin dan melemahnya konfrontasi ideologi. Nah, ini hanya gambaran saja, tapi yang pasti bahwa globalisasi itu bisa memberi dampak positif dan bisa juga memberi dampak negatif terhadap masyarakat kita itu dengan ideologi yang kita punya. Nah, kemudian bagaimana teknisnya? Teknis diskusi kelompok kita. Pertama, struktur makalahnya kurang lebih sama dengan kemarin ya. Jadi cari artikel di jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional yang relevan dengan judul makalah, lalu jadikan itu sebagai contoh tata cara penulisannya ya. Jadikan lampiran, tidak boleh plagiat. Cantumkan semua sumber. Kemudian isinya seperti ini, ada realita, ada masalah, ada solusi, ada konsep tentu ya. Kemudian presentasi mesti ada, tapi ini kan yang berbeda dengan pekan-pekan sebelumnya itu adalah bahwa video presentasinya itu sebelum hari H perkuliahan, paling lambat pukul 20 karena kita mau pilih ya. Di sekolah teknisnya kurang lebih sama ya, bahwa PPT dan tugas makalah dikirim ke ketua kelas, jadikan WinRAR lalu kirim ke email saya Sabtu, lalu kemudian diidentifikasi kelompok yang tidak memasukkan tugasnya. Kemudian di sekolah sama ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian dijawab di forum internal group. Ya, jadi ada di internal group diskusi, ada di forum diskusi kelompok intisari makalah kelompok, dan itu tugas individu. Baik, saya pikir cukup penjelasan saya untuk skenario diskusi kelompok kita terkait dengan ideologi Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.